Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Yunawan dengan NIM 2021010002. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis risiko untuk kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir. Yang pertama yaitu risiko produksi. Nah, nomor 1, ketidakmampuan beradaptasi. PT Nyonya Menir tampaknya gagal menyesuaikan produknya dengan perubahan preferensi konsumen dan tren pasar yang berkembang sangat cepat. Hal ini dapat dibenahi dengan melakukan riset pasar secara rutin dengan sistem inovasi produk yang responsif. Yang nomor 2 yaitu inovasi produk yang lambat. Perusahaan ini mungkin tidak melakukan inovasi produk yang cukup untuk mempertahankan daya saing pasar. Investasi dan R&D, kolaborasi dengan lembaga penelitian, dan dorongan budaya inovasi untuk perusahaan dapat menjadi solusi dari langkah inovasi produk. Yang ketiga yaitu masalah kualitas. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ada kemungkinan terjadi penurunan kualitas produk akibat upaya penghematan biaya atau kesulitan mempertahankan standar kualitas. Dengan kejadian tersebut dapat diterapkan sistem manajemen mutu yang ketat dan melakukan audit kualitas secara berkala. Yang selanjutnya yaitu risiko pasar. Pertama, perubahan preferensi konsumen. Pergeseran ini selera dengan konsumen dari jamu tradisional ke produk kesehatan modern mungkin tidak diantisipasi dengan baik. Melakukan survei pelanggan secara rutin akan menyesuaikan strategi pemasaran dengan tren terkini yang dapat membantu menaikkan produk. Yang kedua yaitu persaingan yang meningkat. Masuknya pesaing baru dengan strategi pemasaran yang lebih agresif, inovasi menerus ini akan dengan begitu memperkuat branding dan tingkat layanan pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan mempertahankan pasar internasional. Meskipun sebelumnya berhasil memasuki pasar internasional, perusahaan ini kesulitan mempertahankan posisinya di tengah persaingan global. Cukup sulit memang, tetapi dengan bentuk kemitraan lokal, menyesuaikan produk dengan pasar setempat, dan tingkat pemahaman budaya bisnis internasional merupakan hal yang dapat membantu mempertahankan posisi perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko operasional. Nah, konflik internal keluarga, sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga yang berlangsung selama 1984 sampai tahun 2000, jelas mengganggu operasional dan mengembalikan keputusan strategi perusahaan. Hal ini memang kerap terjadi, oleh karena itu menerapkan tata kelola perusahaan yang profesional. Manajemen keuangan yang buruk. Beratnya beban utang mengidentifikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dan arus kas perusahaan. Diterapkan sistem pengendalian keuangan yang ketat dan rekrut profesional keuangan yang kompeten. Selanjutnya yaitu ketidakefisien operasional. Kemungkinan ada proses produksi, distribusi, atau manajemen sumber daya yang menyebabkan tingginya biaya operasional. Yang keempat yaitu masalah keterjangkauan. Sejarah pemogokan buruh dan demonstrasi menunjukkan adanya masalah dalam manajemen sumber daya manusia yang hubungan industrial. Selanjutnya yaitu ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, oleh perusahaan gagal menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat. Dalam lingkungan bisnis, terapkan manajemen perubahan yang efektif dan dilatih karyawan yang lebih adaptif. Nah, kesimpulan dari kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir ini menggambarkan bagaimana kombinasi dari risiko produk, pasar, dan terutama risiko operasional dapat mengakibatkan kebangkrutan sebuah perusahaan yang sudah mapan. Kegagalan dalam pengelola risiko ini, terutama dalam hal adaptasi terhadap perubahan pasar dan menyelesaikan konflik internal, menjadi pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan lain, khususnya perusahaan keluarga, dalam mengelola keberlanjutan bisnis jangka panjang.
Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.